Harga properti mulai turun 2006, orang-orang nggak bisa refinancing lagi, harga properti turun dan berefek ke MBS dan CDO, tidak laku lagi, semua kekurangan uang dan terjadi krisis. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam semuanya. Hari ini kita spesial karena saya pengen ngobrol-ngobrol, bahas, kita belajar dari salah satu event yang terbesar, ya kan? Event terbesar, event keuangan terbesar sejak tahun 1930. Apa itu? Yaitu tahun 2008 ada krisis subprime mortgage di Amerika. Nama resminya sih Financial Crisis 2008 ya. Tapi lebih di Indonesia kita lebih mengenal sebagai subprime mortgage. Krisisnya dikenal sebagai itu. Itu terjadi tahun 2008 dan terjadinya sebenarnya pusatnya di Amerika. Indonesia mengaruh nggak, Pak? Ya ngaruh sih, sedikit-sedikit tetap ngaruh. Waktu itu saya ngalamin 2008. Salah satu yang jelas sekali, 2008 itu indeks saham rontok Indonesia. Jadi lumayan juga. Waktu itu IHSG tinggal berapa ya? 3.000 atau berapa ya? Saya lupa. Enggak. 1.100. Dari 3.000 turun ke 1.000-an lah. Lumayan, 50%. 2008. Jadi efeknya ke Indonesia waktu itu lumayan juga. Termasuk kredit agak dipersulit waktu itu 2008. Karena banyak perusahaan, bank-bank yang takut juga kalau krisis Amerika efek ke Indonesia. Oke teman-teman, untuk yang baru join, perkenalkan nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu properti penghasil passive income? Contohnya kita kalau punya ruko atau punya rumah, kita sewakan, kita mendapatkan income. Nah itu kita sebut sebagai passive income property. Nah, income seperti itu kalau kita kumpulkan kan enak. Kita nggak usah ngapa-ngapain, tapi kita bisa mendapat income, ya. Kita jalan-jalan, kita seneng-seneng, kita menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai, dengan keluarga kita. Tapi income tetap jalan terus. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena properti kita bekerja keras untuk kita. Nah, kalau punya satu properti, kalau 2, 5, 10, 20, kan luar biasa sekali. Oke, yuk kita mulai materinya. Nah, pertama subprime mortgage ini atau krisis keuangan Amerika tahun 2008, kita bahas penyebabnya dulu. Subprime mortgage, apa sih subprime mortgage? Subprime mortgage itu awalnya ya, orang kalau mau beli properti itu kan mahal. Karena mahal, orang jarang yang cash. Kebanyakan pakai kredit. Namanya KPR. Nah, itu ada penilaian-penilaian khusus. Income-nya harus sekian, rasionya income harus sekian, kerjanya di mana. Itu ada kriterianya. Itu namanya mortgage atau KPR kalau bahasa Indonesianya. Kredit pemilikan rumah. Nah, di Amerika waktu itu ada orang-orang yang tidak masuk skor tapi dikasih kredit. Kenapa kok bisa gitu? Nanti saya ceritain. Kenapa kok bisa seperti itu? Dikasih kredit. Nah, nanti kita ceritain. Nah, ini yang disebut subprime mortgage. Jadi KPR, tapi untuk orang-orang yang harusnya tidak layak diberikan kredit secara biasanya, secara konvensionalnya, tapi diberikan kredit. Nah, orang-orang ini atau kredit-kredit ini disebut subprime mortgage atau KPR kelas 2, mungkin maksudnya gitu ya. Jadi yang tidak layak KPR tapi dipaksain ambil KPR. Itu namanya subprime mortgage. Kalau di Amerika ada scoring, kredit scoring. Jadi orang itu setiap orang dikasih skor. Biasanya namanya FICO misalnya, yang perusahaan yang memberikan nilai itu agensinya namanya FICO. FICO. Salah satu yang terkenal. Nah, biasanya orang kalau mau ngambil KPR itu harus punya skor 700
lebih lah, mungkin 740 atau berapa. Nah, subprime mortgage ini untuk orang-orang di bawah 740 skornya. Bisa 640, bahkan bisa 600. Jadi harusnya tidak boleh dikasih kredit, tapi dikasih kredit. Krisis subprime mortgage ini awalnya mulai terjadi 2007. Sudah mulai batuk-batuk tuh, goyang-goyang. Nah, meledaknya benar-benar September 2008. Kalau saya nggak salah ya, nanti coba teman-teman lihat kalender. Seingat saya itu deket-deket Idul Fitri waktu itu. Saya ingat 2008 tuh kita libur Idul Fitri, tahu-tahu masuk sudah berantakan gitu loh, IHSG-nya. Kalau nggak salah loh ya, seingat saya deket-deket libur Idul Fitri. Idul Fitri waktu itu September kalau saya nggak salah. Jadi waktu bangkrut, waktu meletus, beberapa lembaga keuangan bangkrut, termasuk Lehman Brothers. Lehman Brothers itu salah satu lembaga keuangan yang kuat, besar di Amerika, tapi rontok. Bahkan waktu itu, seingat saya ya, Citibank sahamnya juga rontok. Untungnya waktu itu ada pangeran ya, saya nggak salah. Pangeran dari Timur Tengah kalau nggak salah. Dari Arab yang borong sahamnya sehingga nggak sampai hancur. Tapi sudah hancur sampai $1 atau berapa ya, saya lupa. Citibank pokoknya harganya waktu itu sahamnya aja sampai sangat terpengaruh. Waktu itu 2008 benar-benar unik. Oke, sekarang kita mulai bahas penyebabnya kenapa. Jadi di Amerika itu kalau kita mau KPR ke banknya itu ngambil dari orang deposito, orang nabung, gitu kan. Ada orang deposito, ada orang nabung, dipinjamkan ke kita dalam bentuk KPR, kita beli rumah. Awalnya seperti itu dulu, awalnya seperti itu dulu. Misalnya orang nabung 4% kasih bunga, itu kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika mungkin 1% kali. Terus kemudian dipinjemin ke KPR 3-4%. Kalau di Indonesia ya orang nabung 4%, 5%, diberikan ke KPR 7-8%. Awalnya seperti itu. Hingga tahun 1970-an ada ide kalau nyari orang deposito kelamaan. Mendingan KPR ini kita jadikan satu, kita jual ke lembaga keuangan. Misalnya perusahaan asuransi kan punya uang banyak tuh, premi-premi dikumpulin. Nah, daripada uang itu ditaruh, premi-premi itu ditaruh deposito, harganya murah, depositonya paling cuman kecil bunganya, mendingan dibeliin KPR. Jadi KPR yang 1.000, 2.000 sekaligus jadi satu, dilempar ke pasar uang. Itu istilahnya namanya MBS, Mortgage Based Securities. Jadi kalau di Indonesia, kalau nggak salah, namanya EBA, efek berbasis aset. Ini jadiin satu, lempar, jadi lembaga keuangan bisa beli. Contohnya perusahaan asuransi, dana pensiun, fund manager besar. Nah itu uangnya kan nganggur, uangnya bisa dibelikan KPR. Nah untungnya KPR itu apa, perusahaan yang beli? Untungnya mereka dapat bunga dari KPR ini. Misalnya kalau mereka deposito 1%, kalau dijual KPR 4%, kan lumayan dapat selisih. Daripada dapat 1, dapat 4. Ya mungkin dipotong fee sedikit buat yang ngerapiin jual ke market. Awalnya seperti itu. Itu tahun 70-an, produk ini namanya MBS, Mortgage Based Securities. Nah, banyak bank yang menjual KPR itu, seneng. Perusahaan-perusahaan investasi juga seneng. Wah, ini untungnya gede nih. Daripada taruh di deposito, nggak ada duitnya, mending taruh di KPR ini. Beli KPR MBS ini. Karena dianggap aman, menguntungkan, dan marketnya besar. Apalagi ada ratingnya. Wah, dikasih rating. Oh, misalnya seperti S&P, kemudian Moody, mereka melihat, oh dikasih A ratingnya, B. Nah ini rata-rata produk-produk MBS ini banyak yang triple A, AAA. Jadi sudah paling top. Hampir tidak mungkin default. Karena triple A. Nah, tambah perusahaan-perusahaan ini tambah semangat untuk beli terus. Nah, itu tahun 70-an.
Masuk tahun 2000, tambah laku lagi. Produk itu tambah laku lagi. MBS itu tambah laku, kenapa? Karena orang kapok, kena saham.com, kapok, meletus, problem, orang mau mending invest ke properti aja, KPR aja, invest ke situ. Akibatnya banyak uang mulai beli MBS, rebutan. Orang beli MBS, rebutan. Nah, ketika rebutan, bank juga jadi kewalahan. Yang mau beli rumah itu sedikit. Tapi yang mau biayain, banyak sekali. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menurunkan standar. Oh, yang tadinya skornya 740, sekarang ya 700, nggak apa-apa deh. Tetap kurang. Yang minta kurang, tetap yang minta masih sedikit. Turunin lagi skornya. Sampai 640 misalnya. Atau bahkan sampai 600. Yang penting orang mau ngambil KPR supaya KPR ini bisa dijual ke MBS tadi. Nah, apa yang terjadi? Orang jadi semakin gampang ngambil KPR. Bunganya turun terus. Standarnya diturunin. Orang beramai-ramai mengambil KPR. Bahkan ada istilahnya ARM, Adjustable Rate Mortgage. Jadi bunganya diturunkan. Ini sebenarnya di Indonesia juga ada itu. Promo, bunganya diturunin. Tujuannya bunganya diturunin apa? Bunganya diturunin di awal, nanti baru di belakang bunganya tinggi. Tujuannya apa? Supaya kalau bunganya diturunin, angsurannya kan jadi kecil. Di belakangnya baru besar. Kalau angsurannya diturunin, orang ini income-nya cukup. Misalnya peraturannya sepertiga gaji. Gajinya misalnya UMR 4,5 juta. Berarti orang ini kan hanya boleh angsuran 1,5, misalnya 30%. Mestinya angsurannya 5 juta. Enggak ya, kalau 5 juta terlalu jauh lah ya. Mestinya angsurannya 2 juta. Kalau bunga normal. Tapi supaya angsurannya turun 1,5 dan orang ini bisa ambil, bunganya diturunin, ditumpuk di belakang. Ditaruh di belakang. Nanti kan lama-lama gajinya naik. Tahun depan gajinya naik, tahun depan gajinya naik, tahun depannya lagi gajinya naik. Tumpuk aja di belakang. Itu ARM, Adjustable Rate Mortgage. Jadi bunganya diturunin, ditaruh di belakang. Akibatnya semakin banyak orang yang ngambil KPR. Dan ketika banyak orang yang ngambil KPR, market propertinya jadi laris, pol. Semua rebutan properti. Apa yang terjadi? Bubble. Harganya naik, properti naik terus. Wah, tambah naik semua, tambah tepuk tangan. Wah, naik, bagus. Apa yang terjadi ketika naik? Orang jadi bisa ngambil kredit lebih banyak. Jadi yang tidak sanggup bayar, propertinya ternyata harganya naik, dinilai ulang. Masih bisa lebih kok, nggak apa-apa. Ngambil lagi buat nyicil. Mereka mikirnya seperti itu. Yang banknya, yang jual KPR juga mikirnya, wah tenang, kita nekat aja nggak apa-apa, kasih KPR aja. Orang beli properti, nanti kalau bermasalah, kita sita, dijual lagi untung kok. Propertinya naik. Properti pasti naik. Ini sesat loh ya. Tapi saya cerita kondisi waktu itu. Ngomongnya properti pasti naik, nggak usah takut. Yang beli MBS juga, wah tenang, properti pasti naik. Kalau macet, ya ditarik aja, disita, dijual, properti pasti naik. Perkataan bahwa properti pasti naik, itu sesat menurut saya. Tapi waktu itu kejadian. Sehingga semua tambah gila, propertinya tambah gila-gilaan, meledak nggak karu-karuan. Tambah lagi ada satu lagi produk baru, namanya CDO, Collateralized Debt Obligation. Jadi kalau CDO ini lebih parah dari MBS. Kenapa? CDO ini kredit-kredit KPR yang nggak laku itu, ada sebagian yang laku, yang laku dalam bentuk MBS. Tapi kalau nggak masuk kriteria MBS, itu masuknya ke CDO. Maksudnya apa? Kredit-kredit yang nggak laku disatuin, dijual ke market. Mereka beranggapan, loh ya kalau satu bisa macet, Pak. Tapi kalau 100, 1000, ya mungkin macet 2 lah ya. Yang 98 nggak macet. 20, yang 980 nggak macet. Misalnya seperti itu.
Padahal itu sebenarnya sampah yang dijadiin satu. Jadi sampah-sampah KPR yang nggak laku dijadiin satu, dijual ke pasaran. Karena mereka beranggapan, oh nggak mungkin macet toh. Kan rumahnya orang mana mau orang disita. Mereka mikirnya gitu. Dan parahnya lagi, masuknya CDO ini itu mirip dengan MBS. Sehingga MBS yang tadinya kreditnya bagus-bagus, dikasih rating AAA oleh perusahaan pemeringkat, masuklah CDO. Ini diukur berdasarkan rasio problem dari MBS tadi. Padahal kualitasnya beda. Yang MBS kredit yang bagus-bagus. CDO sampah-sampah semua, subprime tadi itu masuk ke sini di dalam CDO ini. Nah, tapi perusahaan pemeringkat nggak sadar bahwa yang belakang ini sebenarnya sampah. Dikasih peringkat sama seperti yang MBS, AAA. Sehingga orang tetap berebut beli yang CDO ini. Nah, itu masalah mulai muncul di situ. Karena properti tadi, ingat properti naik terus kan? Naik terus. Akhirnya 2007 properti mulai rontok. Mulai 2006-2007 mulai harganya turun. Satu orang macet, nggak apa-apa, masih tetap naik. 2 orang macet, nggak apa-apa, tetap masih naik. Tapi mulai 50 macet, 100 macet. Akibatnya apa? Orang jadi mulai kapok beli properti, dan properti daripada macet dijual cepet-cepet. Supaya tetap bisa balikin utangnya ke bank. Akibatnya properti jadi harganya turun. Dan apa yang terjadi ketika properti harganya turun? Yang tadinya nggak macet, jadi waduh, problem. Tadinya nggak macet karena dia naikin top up. Sebenarnya nggak sanggup bayar, tapi di top up terus sama dia untuk bayar angsuran. Dia mikirnya, sudahlah properti pasti naik. Di top up aja, nanti tahun depan naik. Top up lagi naik. Dari tahun 2000 sampai 2006. Begitu 2006, mau top up nggak bisa. Sehingga kreditnya macet. Nah, ketika mulai macet, banyak orang menjual properti, akibatnya properti harganya turun. Dan ketika turun, yang nggak macet pun jadi mikir, saya beli properti 1 miliar, ngangsur 1 miliar, baru angsuran ke-5, ke-6, belum berkurang banyak. Tapi harga properti sudah turun 10-20%, bahkan sampai 30%. Nah, kalau gitu mending saya nggak usah bayar sekalian aja lah. Mending beli baru. Yang ini kasih bank, ambil baru lagi aja atau sewa aja. Sewa murah-murah banyak yang kosong waktu itu. Akibatnya apa? Harga properti itu terjun bebas. Saat terjadi subprime yang biasanya atau kredit yang tidak layak itu biasanya cuma sekitar 8% dari total kredit di Amerika KPR yang ada. Waktu 2006 itu sudah sampai 20%. Jadi banyak subprime mortgage itu banyak sekali. Yang tidak layak mestinya cuma harusnya 8% dari total kredit. Misalnya kreditnya ada 100.000 rumah, ya ini cuma 8% aja lah. Jaga-jaga buat resiko. Tahun 2006 itu sudah sampai 20%. Jadi banyak kredit yang subprime itu banyak. Kredit-kredit yang tidak layak itu banyak. Dan 90% dari kredit KPR di Amerika itu ARM atau Adjustable Rate Mortgage. Jadi bunganya naik. Depannya dikecilin, belakangnya digedein. Nah, hati-hati loh, Indonesia juga ada yang modelnya seperti itu, hati-hati itu. Dan itu kalau di Amerika terjadinya masif, kalau di Indonesia nggak masif. Dan 90% kebanyakan ARM dan banyak sekali spekulator properti. Spekulator properti apa? Beli properti karena yakin pasti naik. Pasti naik, tenang aja Pak. Utang aja. Pokoknya nanti dijual untung kok Pak. Nggak bayar angsuran nggak apa-apa. Naikin lagi. Sisanya ini untuk nyicil sambil nunggu propertinya naik. Waktu tahun 2000, orang yang kredit KPR kedua,
itu cuma 20%. Tapi tahun 2007 sudah sampai 35%. Jadi banyak sekali orang yang sudah KPR kedua, KPR kedua, KPR kedua atau ketiga. Nah, sehingga banyak spekulator. Beda orang yang baru punya satu rumah dengan yang sudah punya banyak rumah. Secara mental beda. Kalau rumah pertama, itu orang cenderung mempertahankan mati-matian. Nggak bisa bayar pun mati-matian bayar. Kalau sudah rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, yang bukan rumah aslinya, biasanya secara psikologis dia, ya udah macet ya macet, kasih ke bank aja, saya masih punya rumah kok. Yang penting rumah saya yang saya tinggali masih aman. Nah, ini menimbulkan semakin banyak yang macet. Dan macetnya rame-rame. Properti waktu itu jadi kayak monkey bisnis kalau sekarang. Kayak Ake, kayak Lohan, kayak bunga anturium waktu Indonesia. Itu kan monkey bisnis juga. Semua beli berharap orang lain beli lebih mahal. Semua orang beli berharap orang lain lebih mahal. Itu namanya monkey bisnis. Nah, sehingga melebihi kebutuhan harusnya nggak perlu sebanyak itu rumahnya, tapi semua jadi beli properti, jadi kelihatannya kebutuhan rumah tinggi. Developer beramai-ramai bangun terus. Bangun habis, jadi semua akhirnya over kebanyakan. Dan semua orang waktu itu yakin KPR bagus, properti pasti naik terus. Jadi nasabah kalau tidak bisa bayar, nggak apa-apa, refinancing, dibiayai ulang, tinggal appraise ulang, nilainya lebih besar, ambil uangnya itu, kasih ke orangnya untuk bayar angsuran. Mereka belum belajar. Jadi waktu 2008, Indonesia bisa lolos, kenapa? Karena Indonesia sudah ngalamin tahun 97. Amerika baru ngalamin 2008. Jadi waktu itu kita udah tahu, enggak, Indonesia kuat.